Wow, keren. Mahfud MD pastikan 1.500 orang akan segera susul Rafael Alun ke penjara. Mereka jelas-jelas melakukan penggelapan aset. Dan bukan hanya dari jajaran pajak dan Kemenko. Anggota DPR dan pejabat tinggi juga ada. Keren. Bravo, Pak Mahfud. MNB misalnya, juga CNMB. Kan kami ngumumkan sebuah data yang... Pertanyaan saya begini Pak Mahfud. Pertanyaan saya, ini kan di list ini adalah jumlah keberhasilannya TPPU itu. Apakah uang itu nyata sudah dikembalikan untuk negara maksud saya? Nyata karena sudah dieksekusi maksud saya. Ada yang sudah eksekusi, ada yang belum. Ada yang belum. Nah itu yang saya tanya. Oke. Itu yang saya tanya. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, ada yang sudah, ada yang belum. Ya. Kalau Bapak tanya, apakah uang sejak tahun 2009 sampai 2013 ada semua? Loh ini kan kasus. Ya semula ada di bank karena berputar terus. Bisa ada, bisa bertambah. Bisa kurang, bisa bertambah. Oleh sebab itu harus diusut. Gitu loh. Kok tadi berputar-putar pertanyaan gitu aja? Padahal sederhana loh. Cuma satu rangkaian anggur diambil satu, lalu ini pajak katanya. Padahal ini yang banyak ini bea cukai. Nah, datanya Bu Sri Mulyani salah iya. Nih, datanya nih. Surat yang asli semula tuh dikirimkan by hand yang ditandatangani orang pajak. Yang menyerahkan ini di sini kasus mengenai tadi yang 108 triliun nanti saya tinggal ini tidak bisa diserahkan dengan surat karena sangat sensitif. Oleh sebab itu diserahkan by hand bertanggal 13 November 2017. Ini yang nyerahkan ketuanya Pak Badarudin, Pak Dian Ediana, kemudian Heru Pambudi yang dari Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai, lalu Sumiati Irjennya, kemudian Rahman Dirsa dari Irjen, Wigianto Bea Cukai. Ini tanda tangannya semua nih. Bahwa 2013 kasus ini masuk, tapi 2020, bentar Pak, 2020 belum selesai, kita kirimi surat baru. Nah, ketika surat baru ditanya, kita ketemu sama Kementerian Keuangan, ini yang saya ralat sedikit. Di situ bilang ada Bu Sri Mulyani, lalu Irjen bilang surat itu tidak ada. Bukan Sri Mulyani, yang wakil ini saya ralat. Waktu itu ada Wamenku, Irjen dan ini itu bilang surat tidak ada. Lalu ditunjukkan, lah ini apa? Lah itulah yang dijelaskan oleh Bu Sri Mulyani. Itu yang dijelaskan. Yang sebenarnya bea cukai diambil satu pajaknya, yang lain dikeluarkan. Sama dengan pegawai Kementerian Keuangan, dia nulis 33,3 padahal kami nulisnya 3,5. Lain diambil, dipisah nih rangkaiannya. Oh yang ini yang pegawai keuangan aja, padahal ini satu rangkaian main pencucian uang nih, satu rangkaian dipisah karena ini orang luar katanya. Nah, setelah saya ikuti ini semua, izin kalau kesimpulan saya salah, tolong disalahkan. Karena ilmu ini, kalau analisis transaksi keuangan, pasti saya bukan jagonya. Kalau urusan pernik-pernik pasal hukum, pasti saya bukan jagonya. Saya nggak paham. Saya orang lapangan, saya besar di Komisi 7. Saya menangis waktu Pak Mahfud MD ini menjadi ketua MK dan kemudian menggedok membubarkan BP Migas menjadi SKK Migas. Saya waktu itu di Komisi 7 dan saya menangis. Kenapa? Karena saya ikut melahirkan undang-undangnya, sistem 3 kaki itu. Lupakan itu. Tapi waktu itu dalam persepsi pikiranku, MK waktu itu keliru. Tapi saya gak komplain apa-apa karena putus saya final and binding. Oke. Nah sekarang hari ini Pak, kesimpulan saya hari ini Pak, ini sesungguhnya kawan-kawan ya belum jelas betul nih 349T ini Pak. Ini angka apa? Tapi triliun Pak. Kalau orang kampung bayangkannya 1 triliun itu 1.000 miliar. Mereka 1 miliar itu beli 1 Alphard Pak. Jadi itu kalau 1 triliun 1.000 Alphard, dijajar pajak tuh.
ngeri. Barisan apa? Kalau 349 triliun gimana? Sabang, waduh, luar biasa. Ini angka yang sesungguhnya belum clear betul. Miss Bakun, saudara saya itu dari Komisi 11 datang ke sini memberikan pencerahan tak tulis. Itu orang akuntansi, orang pajak, itu juga anak buahnya Pak Adi Purnomo dulu. Iya, kasus dulu. Iya, kasus Senturi kena penyakit dulu. Itu kawan lama, ahli juga itu. Tadi saya dengar tulis maki, wah, angka ini kalau jadi tindak pidana masih jauh. Betul Pak. Ini baru di profiling oleh tim dari PPATK. Ada transaksi yang keluar dari profiling, ini dicatat. Ini kami juga sudah menerima berita tadi dari Ibu Menteri Keuangan di Amerika memberitahu bahwa action plan tentang perampasan aset dan lain-lain yang terkait dengan tugas-tugas TPPU, tindak pidana pencucian uang, itu action plan-nya supaya bisa selesai tanggal 21 April. Dan sebenarnya sudah selesai, sudah ada di PPATK. Ini tinggal kami rapatkan kembali secara resmi, dibaca ulang kembali, lalu diketok palunya, lalu dikirim. Dan menimbulkan suatu dampak yang sangat besar terhadap persepsi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala PPATK, dan saya selaku Menko Polhukam sudah memarah naskah yang akan dikirim ke DPR. Nah, tadi rapat merapikan kembali masalah-masalah teknis dan redaksional. Komite TPU akan segera membentuk satgas yang nanti tugasnya melakukan supervisi penanganan dan penyelesaian seluruh LHA dan LHP yang berisi laporan transaksi keuangan mencurigakan. Diadakan rapat konsinyering tingkat pejabat eselon 1 untuk merapikan catatan. Artinya memang ada catatan-catatan yang sifatnya teknis tetapi penting. Misalnya typo dan sebagainya masih ditemukan di Sekretariat Negara. Ini typo itu harus dibaca bersama lagi gitu ya. Dan tindak pidana pencucian uang sudah dilakukan langkah hukum terhadap TPA dan telah menghasilkan putusan pengadilan hingga peninjauan kembali. Informasikan bahwa naskah yang memuat keseluruhan substansi sudah selesai dan sudah diberi taraf oleh menteri atau ketua lembaga atau kepala ketua lembaga yang terkait. Jelas mengkhianati dan mencederai keseluruhan jajaran Kementerian Keuangan, yang itu tidak akan berpengaruh terhadap apa yang secara substantif sudah diparaf oleh para pejabat tadi. Nah, oleh sebab itu, insya Allah dalam waktu tidak lama, rancangan undang-undang perampasan aset ini akan segera dikirim ke DPR karena Presiden juga sudah mendorong kami agar lebih cepat mengkonsolidasikan materi-materi yang secara redaksional atau konsistensi narasi. yang saya juga yakin mereka semua sebagian besar telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional. Itu kalau masih ada itu nanti akan disisir lagi dalam 3 hari ke depan, sehingga nanti begitu Presiden pulang dari luar negeri kita sudah bisa langsung ajukan. Jadi tidak ada masalah di tingkat internal pemerintah, mudah-mudahan ini berjalan lancar. Gaspol, hari ini tak cuma Rafael Alun, ada 1.500 pejabat kaburkan LHKPN. Mantan pejabat Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun
Ferdi Sambodo menjadi sorotan publik setelah anaknya tersangkut kasus penganiayaan. Dari kasus anaknya itu, kekayaan Rafael dipantau warganet. Sebab gaya hidup mewah Rafael dan keluarganya dinilai janggal karena tak sesuai dengan profil jabatannya sebagai eselon 3 di Kemenko. LHKPN Rafael pun diklarifikasi KPK dan ditemukan adanya indikasi pelanggaran pidana. Dia kini jadi tersangka kasus gratifikasi. Dari kasus Rafael, makin banyak pejabat dan keluarganya yang dipantau warganet, apalagi yang bergaya hidup mewah. KPK pun jadi mudah mengklarifikasi harta kekayaan pejabat karena informasi tersebut muncul di media sosial. Bagaimana upaya KPK dalam menilik pejabat yang bergaya hidup mewah? Dan apa motif seorang penyelenggara negara mengaburkan laporan harta kekayaannya? Lalu banyak juga keluhan soal bea cukai dan pajak. Kemenko minta maaf berkali-kali. Kementerian Keuangan lagi-lagi menjadi bahan perbincangan terkait beberapa keluhan, mulai dari piala yang dipajaki hingga 4 juta rupiah sampai koper anak Gus Dur yang diacak-acak petugas bea cukai. Permintaan maaf disampaikan oleh staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo sampai akun resmi media sosial Kementerian Keuangan. Apa saja keluhan di media sosial? Piala Fatima. Beberapa waktu lalu heboh cuitan warga negara Indonesia. Fatima yang memenangkan kontes menyanyi di Jepang. Piala hadiah tersebut dikirimkan melalui jasa ekspedisi karena ia kesulitan untuk membawa dalam penerbangan. Setibanya di Indonesia, piala tersebut dipajaki oleh bea cukai dan Fatima dimintai untuk membayar 4 juta rupiah untuk penebusannya. Curhatan di Twitter itu ramai dikomentari oleh netizen. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo mengungkapkan telah menyampaikan permintaan maaf kepada Fatima. Kami sudah menghubungi yang bersangkutan. Saya pribadi sudah mention minta maaf atas perlakuan yang tidak menyenangkan itu. Pasti tidak nyaman dan kita mendoakan juga yang bersangkutan makin sukses, kata dia dalam media Catering di Ancol, Jakarta Utara pada Rabu 22 Maret 2023. Berikutnya adalah koper milik anak Gus Dur atau Alisa Wahid yang diacak-acak oleh oknum bea cukai di Bandara Soekarno-Hatta. Alisa menyampaikan hal tersebut melalui akun Twitternya. Menurut dia tak ada standar pemeriksaan seperti yang dialami oleh Alisa. Pertama tentu kami minta maaf kalau ada perlakuan yang tidak proper. Tentu tidak ada pemeriksaan seperti itu. Jadi semata-mata itu anomali atau kelakuan oknum, kata dia. Dia mengungkapkan jika terjadi pembongkaran koper merupakan wewenang petugas. Salam rangka memastikan ada benda mencurigakan atau di luar kewajaran. Komika Dodit Mulyanto mengeluhkan jika dia kena denda pajak hingga 80,5 juta rupiah. Dodit telah mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan denda namun ditolak. Menanggapi hal tersebut, Justinus Prastowo menyampaikan permintaan maaf melalui akun Twitter @prastow. Mas Dodit Mulyanto, nyuwun ngapuntenji, kami koordinasikan dengan teman-teman Dijen Pajak RI agar dicek permohonan pada waktu itu. Matur nuwun, ujar dia. Siapapun itu yang terlibat langsung seret ke jeruji besi tanpa pandang bulu, meski jenderal sekalipun. Memang kali ini Dijen Pajak dan Bea Cukai masih mendominasi, tetapi bukan tidak mungkin instansi negara yang lain juga mainkan cara yang sama atau mungkin lebih parah. Bahkan mungkin juga aparat penegak hukum lebih rungkat cara mainnya. Bagaimana menurut Anda?